سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمغلوف غراة للملهوف إنكم به أدرى يا أهيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة من آيات 8 ya Al-Baqarah ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat para sepuh, wabil khusus pengurus Masjid Al-Alaq, Ustaz jajaran yang mulia hormati, segenap para jamaah, Bapak Ibu yang sama-sama hadir pada subuh hari ini yang mulia hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh ini. Allah berikan kesempatan, Allah berikan luang waktu, Allah berikan ringan langkah untuk kita semua bisa melaksanakan kembali salat subuh dengan berjamaah, dan terlebih alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam halaqah kajian sebagaimana yang kita biasa melaksanakan setiap subuh Sabtu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa memulai kembali setelah kemarin beberapa pekan kita mengadakan rehat dulu sebentar karena ada Idul Fitri. Oleh karena itu mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibarwakan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudah-mudahan kita pun khusus saja berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, walaupun ini sudah hampir sepekan dari Idul Fitri karena memang ulun tidak sempat ke rumah masing-masing pada waktu itu, dan jamaah juga enggak ada yang ke rumah. Itu. Jadi sama-sama lah kita khawatir ketika berbicara takut ada yang salah, ada kata yang tidak pantas, ada bahasa yang tidak semestinya, ada pandangan yang tidak bagus, bahkan ada pemikiran yang jelek, atau barangkali ada makanan yang kemakan, ada minuman yang keminum, ada duit yang kebawa, ada sandal yang tertukar barangkali yang mungkin itu mengundang tidak keridhaan bagi semuanya. Oleh karena itu dalam pertemuan pertama ini ulun secara pribadi minta maaf, minta halal, minta ampun pada semuanya. Insya Allah ya, kita saling bebas membebaskan, tidak ada gantar kaitan apapun antara kita di dunia maupun nanti di akhirat. Insya Allah. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian masih di surat Al-Baqarah ayat 8. Sebetulnya ini sudah disinggung sedikit saat satu ayat ya kemarin, tapi tidak apa-apa, kita mutar lagi sedikit. Ini yang ketiga ini akan menjelaskan golongan munafikin. Setelah kemarin sudah bahas masalah golongan yang dua, mukminin, kafirin sudah. Mukminin hanya sampai 5 ayat, sedangkan musyrikin dan kafirin itu hanya 2 ayat saja. Kenapa kok sedikit? Karena memang orang mukmin itu nggak perlu banyak ayat, karena memang satu ayat pun kalau orang mukmin itu percaya. Kalau kafirin kenapa tidak bahas panjang-panjang? Karena kafir pun juga sudah jelas, apa yang harus ditambahkan lagi gitu. Sudah jelas loh kafirnya, nggak bakal percaya apapun. Makanya sampai Allah menyebutkan walaupun diperingati ataupun tidak, tetap aja tidak bakal iman. Makanya cukup aja sampai di situ, 2 ayat aja. Adapun golongan yang ketiga ini adalah golongan munafikin. Kalau golongan munafikin ini banyak, sampai 13 ayat Allah akan menjelaskan tentang golongan munafikin. Kenapa golongan orang munafikin itu begitu banyak diperjelas dalam Al-Quranul Karim? Lantaran alasannya wa akhiruhum 'anil mu'minina wal kafirina zahiran aw batinan. Akhir daripada pembicaraan ini, golongan yang ketiga daripada orang mukmin dan orang kafir secara zahir dan batin,
Ini adalah orang-orang munafik. Ini memberikan isyarat ila annahum aswa'u halan minal kufar. Karena sesungguhnya mereka orang munafik itu lebih jelek tingkahnya daripada kafir batin dohir batin. Kalau kafir dohir batin jelas dah. Tapi orang munafikin ini lebih jelek daripada itu. Makanya bahasanya diterakhirkan supaya kita bisa menganalisis bahwasanya ini golongan mukmin, ini kafir. Kalau seluar daripada itu berarti munafik. Makanya panjang. Penjelasannya panjang sampai 13 ayat yang diakhirkan oleh Allah. Karena lebih jelek, tingkah lakunya lebih jelek daripada kafir. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, min bimana tabi'an, artinya sebagian. Dari sebagian manusia itu man, ada orang yaqulu, yang berkata amanna billah, kami iman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, bahkan dia mengaku iman kepada hari akhir, tapi buktinya wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka itu bimu'minin, beriman, padahal isinya tidak iman. Ini adalah ungkapan pertama nih. Allah memulai kalimatnya memakai kalimat min. Ini berarti haraf jar, jar majrur. Min haraf jar, an-nasi majrur, dikasrohkan. Sedangkan khobarnya berarti ini khobar muqaddam. Mubtadanya man, wa minan nas, ikut setengah saking gitu kalau bahasa Jawa itu. Ikut setengah saking manusia, man utawi wong, yaqulu kang berkata ya man amanna billah gitu bahasa Jawa. Nah, ini kalimat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya sebagian saja, tidak semuanya. Bahkan yang dimaksudkan an-nas, yang pertama kali yang dimaksudkan itu adalah orang-orang munafikin Madinah asal. Dan juga sebagian orang-orang munafikin yang ada, kalau bahasa kita itu di pedalaman Madinah waktu itu. Karena memang ada petunjuk dalam surat At-Taubah yang menunjukkan bahwa ini yang ditujukan adalah munafikin Madinah dengan orang pedalamannya itu. Bahkan di dalam surat At-Taubah itu menyebutkan wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna min ahlil Madinah. Jadi ini adalah petunjuk ya. Sebagian orang di sekitaran kalian itu, maksudnya para sahabat dengan baginda Rasul, minal a'rab, daripada golongan orang Arab, munafiquna min ahlil Madinah. Ada orang munafikin dari golongan ahli Madinah. Bahkan maradu 'ala nifaq, mereka ini keterlaluan dalam kemunafikannya. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, engkau Muhammad tidak mengetahui akan kemunafikan mereka, tapi nahnu na'lamuhum, kami tahu kemunafikan mereka. Bahkan sanu'adzibuhum marratain summa yuradduna ila 'adzabin 'adzim, kami akan siksa, kata Allah, nanti 2 kali siksaan untuk mereka. Satu siksaan di dunia, yang kedua siksaan nanti di akhirat. Summa yuradduna ila 'adzabin 'adzim, bahkan kami akan lempar mereka itu, akan giring mereka itu kepada siksa yang sangat besar. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa yang dimaksudkan pertama kali munafikin itu adalah munafikin Madinah dengan orang munafik pedalaman. Pertama kali ayat turun. Nah, mereka ini kalau bertemu dengan para sahabat, dia ngaku amanna billah wa bil yaumil akhir, kami iman dengan, bahkan kami iman dengan yaumil akhir. Tapi buktinya wa ma hum bimu'minin, mereka itu sejatinya tidak iman. Bahkan min itu kan harap jar,
Sedangkan bil yaumil akhir pun itu juga haraf jar. Pak, didatangkan lagi oleh Allah haraf jar yang kedua. Ini memberikan petunjuk li ifadati ta'kidu da'wahumul iman, memberikan petunjuk kepada kita bahwa kekuatan untuk kita mengajak mereka kepada iman itu harus terus-terusan. Walaupun pada dasarnya keimanan mereka nanti ujung-ujungnya ditolak. Wa ma hum bimu'minin. Ini penolakan sudah. Bahkan saking keterlaluannya mereka dalam kemunafikannya mereka itu, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una. Kalau di Quran itu wa ma yakhda'una, dalam qiraah sama itu bisa dibaca wa ma yukhadi'una, disamakan dengan yang awal wa ma yukhadi'una. Ini adalah bentuk kemunafikan mereka nih. Di samping mereka mengaku iman, mengaku kepada yaumil akhir percaya, ini bagian dari kerusakan mereka nih. Yukhadi'un Allah, mereka ini nipu Allah. Nipunya enggak tanggung-tanggung. Bukan kita aja yang ditipu, Allah yang ditipu. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka itu menipu Allah, walladzina amanu, dan juga menipunya orang mukmin. Dengan apa? Bi izhari khilafi ma abtanuhu minal kufr, dengan mendohirkan apa-apa yang ada di dalam dohiriyahnya, tapi menyembunyikan apa yang ada di dalam batiniahnya. Ini kan nipu. Menipunya luar biasa. Jadi ibaratnya begini takdir. Ini kan jawaban nih. Jawaban daripada wa minan nas tadi yukhadi'una. Kalau secara takdiriyahnya itu malhamil lahum ala izharil imani wa ikhfa'ul kufur. Apa yang terkandung bagi orang yang munafik itu mendohirkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Tapi secara hakikatnya yang menipu itu secara kedohiran itu memang secara dohirnya kepada para sahabat waktu itu. Kalau seandainya mereka itu bertemu dengan para sahabat, mereka enggak tanggung-tanggung. Kalau nyebutin masalah ketuhanan itu paling ahli dia jelasin gitu. Kalau menjelaskan tentang masalah alam malakut, mereka tahu. Sehingga para sahabat pun kadang-kadang terkelabui. Percaya aja gitu. Cuman apa yang dikatakannya itu tidak sesuai dengan apa yang di dalam hatinya. Makanya orang beriman mungkin ditipu oleh mereka, tapi sejatinya wa ma yukhadi'una atau wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tetapi tidaklah mereka itu menipu terkecuali menipu dirinya sebetulnya. Apa yang dia katakan kepada baginda Rasul, apa yang dia katakan kepada para sahabat, itu sejatinya menipu dirinya sendiri. Uman sayang, wa ma yash'urun ay ya'lamun. Mereka ini tidak tahu bahwa kelakuan macam seperti itu adalah merupakan nipu diri sendiri. Jadi ibaratnya mencelakakan diri sendiri lah. Bahkan disebutkan kalimat ya'lamun ya di sini. Padahal wa may yash'urun itu bermakna ya'lamun. Kenapa? Li'annahu yakunu bi ahdil masyair. Kalau ya'lamun ini kan panca indera, salah satu panca indera yang 5. Yash'urun itu salah satu panca indera yang 5. Penciuman, pencicipian, menyentuh, pendengaran, penglihatan. Ini kan itu yash'urun disebut. Nah mereka itu disebutkan yash'urun seperti itu, padahal yang dimaksudkan adalah ya'lamun. Kenapa disebutkan seperti itu? Lantaran mereka ini tidak mempergunakan panca indera. Apa yang diberikan oleh Allah itu mereka tidak gunakan baik-baik. Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat yang bagus. Punya telinga tapi tidak diperdengarkan kepada sesuatu yang menjadikan dia lurus.
Bahkan punya hati pun mereka tidak menjadikan hatinya menjadi ikhlas. Makanya pantas dalam ayat lain menyebutkan walaqad dzara'na li jahannam. Sungguh kata Allah, kami akan penuhi jahannam itu katsiran minal jinni wal ins. Dari golongan jin dan juga manusia. Yang mana jin dan manusia itu? Mereka itu lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Yang mana mereka ini punya hati tapi tidak dipakai, tidak paham dengan apa yang ada. Wala a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak bisa melihat dengan apa yang ada. Artinya tidak bisa mana yang benar mana yang salah. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga pun tidak diperdengarkan dengan apa yang hak. Bahkan Allah sebutkan orang yang macam seperti ini, ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih tersesat lagi dari binatang. Naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa dikatakan seperti itu? Lantaran sudah tahu bahwa mereka ini kan sudah ngaku iman kan? Kalau orang munafik ini kan sudah ngaku iman. Sudah pernah mengucapkan kalimat syahadat, bahkan berkumpul dengan Nabi, bahkan kadang-kadang ikut perang dengan Nabi. Akan tetapi sedikit pun apa yang tertempa di dalam matanya atau apa yang terjadi di hadapan matanya kepada Nabi, mereka ini tidak mengambil pelajaran. Bahkan yang didengar oleh Nabi pun mereka ini kadang-kadang keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Inilah yang menjadikan mereka itu terjebak dalam penipuan itu. Bahkan kita lihat ini, yukhadi'un Allah. Ini kalimatnya ini, kalimat tipuan itu kan tidak akan terjadi kecuali terhadap orang yang menyembunyikan banyak perkara dalam hatinya. Itu kan nipu disebut. Jadi la yakunu illa liman taqwa alaihi al-umur. Orang menipu itu tidak akan terjadi itu penipuan terkecuali orang itu menyimpan apa yang ada dalam hatinya. Berarti banyak sesuatu dalam hatinya. Nah, bisa timbul orang bisa jadi nipu itu kelantaran ada dalam hatinya sesuatu. Sedangkan yukhadi'un Allah itu disandarkan kepada Allah. Yukhadi'un Allah. Apa pemaknaan ini? Ini kalau dalam bahasa ilmu apa mantek ini disebutnya isti'arati tamsiliyah disebut. Suatu pembicaraan yang menjadikan kita itu diibaratkan seolah-olah mereka ini tingkah lakunya seolah-olah dekat dengan Allah dalam keimanan secara zahir, padahal secara batiniahnya la batinan, jauh sekali dengan Allah. Ini syarat tamsiliyah. Jadi secara batiniahnya secara zahiriahnya mereka itu seolah-olah dekat dengan Allah, padahal secara batiniahnya mereka itu jauh sekali dengan Allah. Karena menipu kan? Bahkan ada yang lucu, ra'yatun takhadi'u sultan. Ini seperti nipunya rakyat kepimpinannya. Ibaratnya nipunya kita ke Jokowi itu. Udah jelas-jelas ini Jokowi itu penguasa, ditipunya. Ibaratnya seperti itu istilah tetap sedia. Atau barangkali bisa jadi majaz. Majaz itu kiasan atau jalan. Tapi majaz kan ada banyak. Ada majaz aqliyah. Nah, kalau seandainya ini adalah majazul aqliyah, berarti mereka ini menipunya ini siapa? Rasulullah berarti. Kalau secara majaz aqliyah, kiasan secara akal gitu. Maka secara isnadnya itu yukhadi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka ini menipu Rasulullah.
Kalau secara majaznya gitu. Padahal mereka tidak sadar bahwa yang ditipu oleh mereka itu sebetulnya siapa? Allah. Makanya jangan pura-pura dah hidup tuh. Kalau kita mau jadi baik, baiknya benar-benar gitu. Jangan pura-pura orang baik tapi di belakangnya buruknya minta ampun. Jadi kalau mau marah, marah aja di depan. Jangan di belakang gitu. Kalau nggak suka dengan ulun, ngomong aja. Ngomong aja gitu. Daripada kita ini menggeruti di belakang. Sayyidina Umar tuh kan gitu. Kalau nggak suka dengan orang itu di hadapannya aja ditempelingin. Sayyidina Umar tuh gitu. Karena memang harus seperti itu hidup tuh. Jadi kalau nggak suka ya udah tampakkan aja di depannya. Tunjuk lubang hidungnya gitu. Aku nih gak suka dengan kamu nih, majene ini. Bisa jadi kalau seandainya gitu kan dia ngerti kan? Gak ngerti juga ternyata, tunjuk aja kedua kalinya. Kamu nih pang, bubal benur. Karena memang ini bagian dari menjaga kemunafikan, supaya kita ini jangan termasuk terperosok di dalam kemunafikan. Bahkan kenapa orang ini bisa jadi munafik seperti ini? Kata Allah, fi qulubihim marad. Dalam hati mereka itu maradun, ada penyakit. Wa zadahumullahu marada. Bahkan Allah tambah penyakitnya mereka itu. Disebutkan kalimat marad. Maradun itu kan kalimat hissi, artinya secara kasat mata gitu. Padahal yang dimaksudkan adalah sesuatu perkara yang membuatnya terbakar gitu. Jadi orang munafik itu kalau datang sesuatu kepada dirinya, hatinya itu panas. Itu munafik tuh. Jadi kalau liatin orang bener tuh panas gitu. Gak suka. Gak nyaman bukannya gitu. Maka ini disebutkan secara hissi. Kalau secara maknawi, secara kejiwaan, orang yang disebut dengan penyakit dalam hatinya itu syakun, artinya ragu, timbul keraguan, timbul ketidaknyamanan, timbul ketidakpercayaan di dalam hatinya. Nah, itu penyakit. Pokoknya dalam hatinya itu selalu bergejolak. Makanya hati kita itu betul-betul dah, ini motornya kita nih. Kalau dalam bahasa kendaraan itu hati itu ibaratnya akinya. Akinya. Sebagus apapun bodinya itu mobil, kalau akinya nggak ada, dorong aja terus. Bensin full, apa-apa beres, oli bagus, tapi akinya nggak ada, nggak bisa apa-apa. Begitu juga dengan manusia, bodinya oke, muhanya cakep kok, dandanannya, oh keren, sepatunya Tiger. Tapi kalau hatinya nggak jalan, hatinya busuk, hatinya tidak sehat, maka semua apa yang nampak itu nggak bakalan jadi bagus. Ujung-ujungnya bakal jadi rusak. Abu Lahab itu ganteng loh. Abu Lahab ganteng. Bahkan ada yang menyebutkan karena disebut Lahab itu karena merah. Lahab itu bergejolak. Jadi bergejolak itu kalau seandainya dia itu berkeringat, mukanya merah. Saking putihnya kulitnya. Cakep banyak Abu Lahab. Bahkan istrinya pun cantik. Disebutnya itu Ummu Jamil. Ummu itu kan Jamil, cantik, tapi kecantikan dengan kegantengannya mereka ternyata tidak mencerminkan apa yang ada dalam hati. Makanya hati-hatilah punya istri yang cantik. Itu. Jadi disebutkan kalimatnya itu maradun. Maradun itu kan bahasa hissi, bahasa panca indera yang terlihat oleh kita. Tapi yang dimaksudkan adalah yang di dalamnya. Maka kemunafikan yang ada di dalam hatinya itu ternyata pertama adalah rasa yang ada dalam hatinya selalu bergejolak.
melihat orang punya kesenangan tuh nggak enak gitu rasanya. Pokoknya kalau munafik itu selalu merendahkan aja. Lihat orang pintar, bodoh disebutnya. Lihat orang kaya, miskin di hadapan dia. Lihat orang cakep, jelek aja. Gitu aja. Selalu panas. Karena penyakit kan. Jadi kalau orang macam begitu tuh biasanya disiksa dengan perasaannya sendiri. Lihat orang bisa bikin rumah, dia darah tinggi naik. Orang beli mobil, jantung mulai berdebar. Orang beli motor, mendadak dia beli paramek, muter kan kepalanya pusing. Pokoknya nggak zaman itu. Bahkan fazadahumullahu marada, Allah tambah lagi nih penyakitnya. Kapan ketika ditambahnya? Ketika ayat-ayat Allah turun yang berkenaan dengan mereka justru makin jadi. Kalau orang munafik itu diturunkan ayat, ini penyakitnya itu malah makin jadi. Kalau orang mukmin kan diturunkan ayat makin jadi kan keimanannya makin tambah. Tapi kalau orang munafik nggak begitu. Bahkan ketika turun ayat ini pun mereka itu kadang-kadang suka berkata begini, dalam ayat lain disebutkan, ma unzilatus suratun wa minhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Kalau diturunkan satu surat mengenai mereka, man yaqulu, mereka itu ada yang berkata, ayyukum zadatu hadhihi imana. Siapakah dari kalian yang bertambah keimanannya? Mereka itu kan ngolok-ngolok nih. Ada surat yang menurunkan tentang mereka, di dalamnya menyebutkan bertambahnya keimanan. Mereka barang bertanya, ada nggak yang tambah imannya dari kalian? Ada nggak? Padahal kalau bagi orang yang mukmin, fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan. Kalau bagi orang yang mukmin, ketika turun ayat itu mereka bertambah iman. Bahkan yastabshiruna, orang mukmin itu ketika diturunkan ayat tentang masalah orang mukmin, oh bergembira, senang. Tapi kalau orang munafik enggak senang. Enggak senang gitu. Jadi simpulnya orang munafik ini kalau diturunkan sesuatu kepada mereka yang baik-baik itu kadang-kadang nolak. Secara lisannya kayak menerima, padahal secara batiniahnya tidak mau. Berjamaah yuk, oh siap. Begitu waktunya nggak mau, nggak hadir. Yuk kita gotong royong, oke siap, hadir. Begitu waktunya hilang. Kalau giliran makan yuk, oke, duluan dia. Duluan dia kalau diajak begitu. Kalau urusan perut itu biasanya begitu, selalu paling duluan. Lain ngomong kalau diajak sesuatu yang pas-pas, apalagi disuruh sedekah. Oh siap. Masa mau bantu. Begitu gilirannya nggak mau bantu juga. Bahaya sebenarnya. Maka karena mereka ini membahayakan secara zahiriyah dan batiniah, walahum adzabun alim. Allah ancam mereka, walahum adzabun alim, bagi mereka adzabun alim, siksa yang menyakitkan. Kenapa harus disiksa? Bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa yang mereka bohongkan. Karena mereka bohong, janji mau ngasih tumbangan gitu, tapi buktinya enggak. Kalau lagi kampanye, masya Allah, tapi begitu sudah jadi, innalillahi. Kalau lagi kampanye manisnya luar biasa banget. Pokoknya kalau ulun jadi nanti listrik, pokoknya BBM turun, itu kolor turun, semuaan turun. Begitu waktunya naik, wes naik semuaan. Susah banget. Maaf ya, aku nggak nunjuk orang loh. Saya nggak nunjuk orang, yang merasa aja.
Lah buktinya kan gitu. Kadang-kadang kalau orang itu mau naik jadi jabatan itu berbagai cara. Manis pokoknya. Tenang. Nggak ada nyinggung. Ini bukan nyinggung tapi membuktikan. Jadi kalau tidak mau masuk ke ranah kategori munafikin ya jangan begitu. Lebih baik tidak janjilah. Lebih baik tidak janji tapi dia akan menepati itu sesuai dengan keinginan yang dipinta, itu bagus daripada janji yang tidak ditepati. Gitu. Ya bagus-bagus sih dia janji kan harus ditepati, itu bagus. Karena ciri orang mukmin itu ketika dia janji ditepati, itu mukmin. Bagus justru. Ini yang paling bahaya itu banyak janji tapi tidak ditepati. Ini bahaya. Nah, dikit lagi lah. Tukang bohong. Bahkan kenapa Allah sampai menyebutkan walahum adzabun alim? Sampai siksanya itu menyakitkan sekali. Karena memang orang yang tukang bohong itu dilaknatkan orang. Kalau kita ini jadi pengen orang yang dilaknat oleh Allah, mudah sebetulnya. Mudah. Gak usah jadi tukang mabuk, gak usah jadi tukang zina, apalagi jadi tukang pembunuh. Satu aja, jadi tukang bohong aja. Kenapa? Karena orang tukang bohong itu la'anahullahumul kadzibin. Allah laknat kepada mereka yang suka tukang bohong. Jadi Allah sendiri sebetulnya yang turun tangan ketika kita berbuat sering bohong. Allah sendiri yang melaknat. Jadi kalau mengundang laknat Allah itu enggak mesti harus berbuat yang macam-macam lagi. Cukup dengan berbohong saja sudah jadi kita. Berbohong yang memang dibiasain gitu. Lain halnya kalau berbohong sudah ada sesuatu yang memang berbohong tapi diperkenankan. Seperti ada orang yang mau dibunuh lari ke tempat kita minta perlindungan ke kita, lalu kita bohong, oh nggak ada orang di sini, tuh sana, itu kan bohong, tapi demi menyelamatkan nyawa orang. Atau bapak punya bini dua, itu supaya ke sana aman ke sini aman, itu dikasihlah bumbu gitu. Tapi jangan tiap waktu, Bang. Jangan tiap waktu. Ada masa-masanya. Atau berbohong, menyembunyikan iman lantaran dipaksa menjadi kufur. Itu boleh. Walaupun pada dasarnya kalau bisa jangan. Tapi kalau keterpaksaan itu terjadi, enggak apa-apa. Oh ya, aku kafir kayak padahal dalam hatinya naudzubillah min dzalik. Tapi karena menyembunyikan ini enggak apa-apa. Apalagi sampai diancam kalau enggak kamu nyebutin kafir secara saya tembak. Kita ini harapan pengen hidup lagi, pengen lama gitu. Enggak masalah. Bahkan ada sahabat zaman dulu juga begitu, menyembunyikan. Itu siasah disebut, siasah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, apabila diceritakan kepada mereka atau disampaikan kepada mereka atau diomongkan kepada mereka, wa idza qila lahum, siapa yang ngomongin ini? Ini kan fa'ilul qaul, artinya sesuatu yang berbicara itu siapa? Memang ahli tafsir ada yang menyebutkan bahwa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah sendiri ketika menceritakan masalah mereka, la tufsidu fil ardh, tidak boleh kalian membuat kerusakan di muka bumi. Allah sendiri yang menjodohkan seperti itu.
Ada juga ahli tafsir yang menyebutkan bahwa wa idza qila yang dimaksudkan itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong kepada mereka. Baginda Rasul ngomong kepada mereka, la tufsidu fil ardh. Jangan merusak di muka bumi. Bahkan ada yang ketiga ahli tafsir menyebutkan bahwa wa idza qila itu adalah sahabat. Sahabat ngomong kepada orang munafikin, kata sahabat, la tufsidu fil ardh. Jangan membuat kerusakan engkau di bumi. Kenapa mereka dikatakan seperti itu? Lantaran mereka ini sudah menyembunyikan akan keimanan sehingga mereka pun kadang-kadang mencegah orang supaya tidak iman. Bahkan ketika baginda Rasul perang Tabuk itu kan banyak sahabat yang balik lagi tuh gara-gara kelakuan munafik itu. Sudah kita ini pasukan sedikit, lalu setengahnya dibalik lagi ke Madinah. Lantaran hasutan orang munafik. Ketika mereka dikatakan la tufsidu fil ardh, tidak boleh menjadikan dirinya itu merusak di muka bumi. Tapi apa jawabannya? Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini yang membuat kemaslahatan. Gak pernah kami ini menjadikan manusia yang merusak. Laisa sya'nuna al-ifsad, gitu bahasanya. Kami ini tidak merusak. Selamanya kami tidak merusak. Bal nahnu mahsurun. Bahkan kami ini yang mengendalikan kemaslahatan. Kalau orang munafik itu selalu berkata, kami ini yang mengendalikan perdamaian. Kami ini yang selalu membuat orang jadi damai. Padahal dia sendiri yang ngebom. Jadi kalau dikatakan kalian jangan merusak negara orang, apa sih keberkelitnya? Ini kan demi keamanan. Itu. Padahal buktinya merusak, menembaki orang dengan brutal, rumah orang dibombardir, negara orang ditembaki. Tapi kalau dia didakwa, pasti nggak bakal ngaku tuh. Makanya pengakuan mereka ini yang menyebutkan bahwa mereka ini adalah orang yang selalu berbuat kemaslahatan atau menjadikan perdamaian ini ditolak oleh Allah. Dengan tolakannya pun tidak tanggung-tanggung. 4. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Pertama, ala ini kan bimakna tanbih. Yang kedua, innahum pakai kalimat inna. Yang ketiga, hum. Ini domir mutfasil, domir yang terpisah. Innahum humul. Kan 2 kali itu. Ini adalah domir munfasil disebutnya. Berarti dengan kelakuan yang mereka lakukan itu ada konsekuensi yang akan mereka terima nanti. Bahkan humul ini dimasukkan ke dalam lafaz mufsidun, yang mana mufsidun ini kalimatnya kalimat ma'rifat. Itu menunjukkan bahwa kelakuan mereka itu sebetulnya selamanya tidak akan menjadikan maslahat, tetap merusak gitu. Jadi kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa kata Allah, ingatlah. Allah itu ingatkan. Innahum, mereka itu. Siapa? Golongan munafikin. Innahum, mereka itu, hum, golongan itu, nah kata Allah, al-mufsiduna, mereka itu selamanya merusak. Merusak sebetulnya. Apalagi kalau sudah nempel jadi backing presiden, makin merusak. Di backup dengan hukum, di backup dengan kekuasaan, makin seenaknya aja. Walaupun menyuruhnya tuannya makan babi sekalipun, tetap aja dilindungi. Paham? Tetap aja tuh dilindungi. Kenapa? Karena kelakuan munafik itu begitu. Itu, oh itu kan yang dimaksud yang di Pasuruan. Yang dimaksud yang di Pasuruan. Kalau di Pasuruan kan terbuat dari beras. Lo ngomongnya yang ada di Kalimantan Barat kok. Paham ya?
Itu. Cuman kelakuan mereka ini walaupun seperti itu, walakin la yash'urun, tetap aja mereka ini nggak tahu. Pakai bahasa lakin, tetapi mereka ini la yash'urun, tidak mengetahui, kata Allah. Bahkan kedua kalinya Allah pakai kalimat yash'urun. Tadi pertama dipakaikan kalimat yash'urun, sekarang kedua pun dia di kalimat yash'urun. Ini menunjukkan bahwa mereka ini diberikan isyarat kepada kita ila annahum lam yuzalluna ila rutbatil bahaim. Walaupun sebetulnya mereka ini kelakuan macam seperti itu, tapi tidak sampai ke dalam martabat binatang. Walaupun hanya kelakuan seperti itu. Itu artinya yamtani'u minal madari fala taqrabuha li syu'uriha. Binatang itu kalau dia itu di depannya ada sumur, mau dah dia itu belok. Ada kambing liatin sumur di depan, belok dia. Kenapa? Tahu kalau masuk sumur dia mati, bahaya. Tapi kalau orang munafikin ini sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang menjadikan dirinya bahaya, tapi terjun juga. Makanya inilah rutbatnya. Disebutkan kalimat la yashurun itu tidak sampai memang ke dalam taraf kebinatangan, akan tetapi pemikiran mereka ini kadang-kadang lebih daripada itu. Kalau binatang lihatin sesuatu yang berbahaya, nggak bakalan dia ke situ. Binatang disuruh makan oleh kita, yang tidak suka oleh dia nggak dimakan. Loh, kalau orang munafik suka atau tidak suka dia bawa. Itu. Maka ini berarti menunjukkan bahwa mereka ini sebetulnya sudah ke dalam jurang yang lebih jauh daripada binatang itu. Binatang masih mending gitu. Akan tetapi mereka ini tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti taraf binatang tadi. Makanya kalimat yashurun masih ada lah pengharapannya. Ini masih panjang nih, nggak bakalan muat waktunya. Ya. Ada yang mau dibahas barangkali? Sadaqallahul adzim. Oke. Salah dulu. Tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Itu aja kah? Oh, lam. Wajadaka dhallan. Karena tanwin menghadapi fa.
Ya, banyak sekali ya. 3. Tadi yang pertama tadi bahasa tajwid ya tadi ya. Dolan itu adalah ikhfa ya. Tanwin menghadapi fa. Dolan fahada. Kemudian yang kedua wow. Wow itu bisa jadi huruf, kita ditinjau dari segi hurufnya ya. Bisa jadi huruf haraf sambung atau dalam bahasa nahwu itu disebut haraf atap. Bisa jadi waw itu huruf qasam, huruf sumpah. Seperti dalam wadduha itu kan huruf sumpah. Wadduha demi waktu duha. Atau wan nazi'at gharqa, atau dalam yang lain lagi itu adalah huruf sumpah sebutnya. Huruf sumpah itu kan 3, waw, ta, sama ba. Itu adalah bagian sumpah. Kemudian yang ketiga tentang masalah fa. Kalau fa itu biasanya itu fa jawab. Jadi kalau di depannya itu ada syarat, itu biasanya ke depannya ada yang jawab, maka jawabnya itu biasanya dengan fa. Maka itu kan bahasanya. Nah, maka itu adalah jawaban dari apa yang dipertanyakan. Seperti misalkan walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Bisa dengan fa atau bisa dengan la jawaban. Walau kana, jikalau keadaan ahlul qura satu kampung amanu mereka beriman wattaqau dan juga bertakwa la fatahna maka pasti gitu. Nah itu maka pasti itu adalah jawaban, sama halnya dengan pak tadi ya. Maka itu jawaban dari apa yang dipertanyakan. Itu biasanya dipakai huruf pak dan lam. Kemudian yang ketiga masalah Nabiullah Adam turun itu apa? Turun ke surga ke bumi. Jadi surga itu di mana? Ya pada awalnya memang surga di atas, neraka di bawah. Itu. Loh, kok bisa di atas? Karena memang Allah sendiri yang menyebutkan. Itu. Karena memang surga itu diberikan oleh Allah kemuliaannya sampai-sampai Nabi pun Isra Mi'raj itu ke atas. Itu awalnya. Tapi kalau akhiratnya nanti, langitnya pun kan nggak ada kan? Habis semua. Dunianya pun nggak ada. Jadi yang ada adalah 2 tempat itu. Di mana letaknya? Tidak di atas, tidak di bawah berarti nanti. Kalau sekarang di atas. Gitu. Kalau Siratal itu kan nanti. Ya, jadi ketika nanti sudah dihancurkan semuaan, maka semua manusia akan menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Yang lulus sampai ke surga, yang nggak lulus ya berendam. Itu. Dan itu gambaran Siratal Mustaqim itu gambaran. Bahkan disebutkan Siratal Mustaqim itu lebih kecil daripada rambut satu dibelah 7, lebih tajam daripada pedang. Nggak kelihatan sama sekali. Maka disitulah yang menjadikan baginda Rasul kadang-kadang nangis. Kenapa? Memikirkan umatnya, bagaimana nanti di Siratal Mustaqim itu. Karena ini adalah merupakan ujian terakhir. Ujian terakhir. Makanya banyak umat Nabi Muhammad yang diberikan keistimewaan oleh Allah, sehingga menggembirakan hati Nabi. Istimewaannya apa? Di antaranya ada orang yang ketika meninggal tidak kenal dengan Siratal Mustaqim. Tahu-tahu sudah di pintu surganya. Mudah-mudahan kita barataan begitu. Walaupun gambaran Siratal Mustaqim itu 1000 tahun datang, 1000 tahun nanjak, 1000 tahun turun kan begitu.
baru nyampe ke surga. Walaupun itu gambaran, tapi kan hakikatnya Allah punya, Allah yang menentukan. Makanya itu gambaran saking sulitnya untuk mencapai gambaran surga itu. Maka kalau orang yang beriman nggak bakalan begitu, nggak bakalan dipersulit begitu. Justru ada orang yang beriman, ketika orang beriman itu bangun, tahu-tahu sudah di pintu surga. Ditanya oleh malaikat, engkau mengalami sirat? Nggak tahu. Engkau mengalami hisab? Nggak tahu. Engkau mengalami timbangan? Nggak tahu pokoknya. Engkau ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Apa yang kau perbuat? Ternyata ada amalan-amalan yang ketika dia hidup yang membuatnya tidak tahu akan perjuangan itu. Di antaranya orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid di medan perang. Gak bakalan untuk menemukan itu. Yang kedua siapa? Orang-orang kaya yang mendermakan hartanya keseluruhannya untuk agama. Ini gak kenal lagi tuh hisaban, walaupun kaya hisabannya gak ada. Tahu-tahu sudah pintu surga aja. Bahkan di dalam hikayat itu disebutkan ada orang 4 golongan nanti itu berdesakan di pintu surga. Kenapa dia berdesakan di pintu surga? Sebab mereka ini punya pegangan masing-masing bahwa dialah yang berhak masuk surga paling duluan. Pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, orang kaya. Yang ketiga, alim ulama. Yang keempat, orang yang mati haji. Ini berdesakan, berebut masuk surga. Siapa yang berhak paling dulu? Kata yang mati haji, aku paling dulu Pak. Sebab baginda Rasul pernah menyebutkan bahwa tidak ada ganjaran yang patut bagi orang yang hajinya mabrur kecuali surga. Berarti aku yang paling dulu. Kata orang yang mati syahid, justru aku mati syahid paling duluan masuk surga. Kata orang yang alim ulama, saya juga sama. Berdesakan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk memutuskan siapa yang berhak untuk masuk surga paling dulu. Pertama, yang syahid dipanggil. Kata Jibril, baik, orang syahid, engkau mau masuk surga paling dulu? Ya. Lantaran apa engkau bisa masuk surga paling dulu? Lantaran aku mati syahid. Kata malaikat Jibril, dari siapa engkau tahu bahwasanya orang mati syahid masuk surga paling dulu? Dari ulama. Oh, kalau begitu mundur. Mundur ya. Jangan usul adab. Lalu yang kedua dipanggil lagi orang kaya. Sama orang kaya juga ditanya, dari siapa engkau mau masuk surga paling dulu? Orang kaya. Dari ulama. Kalau begitu mundur. Orang yang mati haji juga begitu. Bahkan orang yang mati syahid pun juga begitu. Semuaan ditanya, ngakunya dari siapa? Dari ulama. Ini berdasarkan di pintu surga Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bukan berdasarkan di pintu neraka. Semuanya mundur. Begitu sudah giliran ulama, kata Jibril, silahkan kau masuk duluan. Loh, kok nggak ditanya? Loh, semuanya ngakunya dari ulama kok. Giliran ulama silahkan masuk, kata Jibril. Tapi apa yang terjadi? Kata ulama, enggak Jibril, aku memang berhak untuk masuk surga paling dulu. Tapi mohon maaf Jibril, aku informasikan saja. Dulu aku semasa hidup, aku nih punya majelis taklim, aku nih punya majelis ilmu, aku punya masjid, aku punya pondok pesantren. Yang biayain orang kaya ini Jibril. Yang biayain orang kaya ini. Maka aku minta sekarang yang paling duluan masuk surga orang ini Jibril. Karena orang alim yang minta, didulukan orang ini. Akhirnya orang kaya duluan yang dermawan masuk dulu, disusul orang alim, disusul orang yang mati syahid, baru orang yang mati haji. Jadi haji belakangan. Jadi akhirnya masuk semua. Jadi orang kaya yang begitu tuh nanti duluan lah. Hanya luar biasa. Itu menunjukkan bahwa surga itu memang dulu di atas, sekarang di atas. Tapi nanti enggak di atas, enggak di bawah. Semua nanti. Dan itu enggak mengenal hisab.
nggak mengenal sirat, tahu-tahu sudah berdesakan di situ aja. Itu. Mudah-mudahan salah satunya Bapak ya. Nanti ajak-ajak Ustadz ya. Dan yang terakhir apa tadi? Bahan baku dari neraka itu sudah disebutkan dalam Quran kan. Minal hijarati wan nas. Disebutkan bahan bakunya neraka itu adalah manusia dan batu. Manusia yang mana? Ya tentunya manusianya kafirin, munafikin, musyrikin, murtadin, jabarin, gitu. Itu semua adalah bahan baku neraka. Hanya satu yang selamat dari situ, mukminin. Selain daripada yang satu mukmin ini, semua ke situ. Terus yang kedua bahan bakunya dari batu. Batu yang mana? Bukan batu yang dibongkar sama orang Samarinda, bukan. Batu yang dimaksud itu adalah sesembahan yang mereka sembah sekarang. Patung-patung mereka yang sekarang dibikin sesembahan mereka, nanti itu semuaan dilemparkan ke situ dengan mereka. Loh, itu kan batu tidak terlatih hukum. Kenapa mesti harus disiksa juga? Itu sebetulnya Allah bukan menyiksa patungnya, tapi menghinakan mereka dengan apa yang mereka perbuat. Bahwasanya batu yang selama ini mereka sembah, nih kata Allah batu, bisa nggak nolong? Terima kasih. Maka dilemparkan semua. Patung-patung, batu-batu, berhala-berhala atau salib-salib, semua dilemparkan di situ. Berikut dengan mereka. Maka inilah yang disebutkan minal hijarah. Itu bahan bakunya dari manusia dan batu itu. Tidak semuanya batu. Bahkan ketika baginda Rasul diturunkan ayat, bahan bakunya dari batu itu, anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Yang mana dibakarnya api neraka itu waquduhan nas wal hijarah, manusia dan batu. Pada waktu itu ada batu yang nangis di hadapan Rasulullah. Nangis jadi-jadinya. Kenapa ini batu itu nangis? Lantaran batu mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala bahwa bahannya neraka itu terbuat dari neraka, dari batu dan manusia. Ini batu enggak mau. Maka ketika itu baginda Rasul menyebutkan bahwa batu yang dimaksudkan itu adalah bukan engkau. Maka barulah bergembira ini batu. Itu salah satu bentuk daripada tidak menjadikan seluruhnya batu itu jadi di situ. Batu-batu yang memang dijadikan oleh mereka sesembahan, itulah yang dilemparkan ke situ. Banyakkah? Banyak, kalau dikumpulin banyak, Pak. Itu banyak. Itu sekeliling Ka'bah itu dulu ada 360 gitu. Patung Lata, Uzza, Manat, Budu, dan sebagainya. Itu 360 tuh keliling. Belum lagi dari masa situ ke atasnya kan. Itu kan menyembah batu-batu semua. Belum lagi dari situ ke sini kumpulin setiap batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.